berhenti di sebuah rumah mewah di kawasan elit kota. Bima dan Laila terperangah melihat besarnya rumah itu. Pintu gerbangnya tinggi dengan desain modern yang mewah. Begitu mereka masuk, halaman luas dengan taman indah dan kolam renang besar menyambut mereka. Di dalam rumah, interiornya benar-benar seperti istana. Lampu kristal besar menggantung di langit-langit, lantai marmer mengilap, dan furnitur mewah memenuhi setiap sudut ruangan. Bima merasa asing. Ini jauh dari kehidupan yang selama ini ia jalani. Seorang wanita setengah baya berpenampilan anggun tiba-tiba datang menghampiri mereka. "Pak, apakah ini?" tanyanya. Suaranya terdengar terkejut. Wibowo tersenyum. "Iya, Sari. Ini Bima, putraku yang selama ini kucari," katanya dengan bangga. Wanita itu menatap Bima dengan mata berkaca-kaca, lalu tersenyum lebar. "Tuan muda, akhirnya Anda kembali," katanya penuh haru. Bima merasa sedikit tidak nyaman dipanggil Tuan Muda. Seumur hidupnya, ia hanya seorang pria biasa, bukan anak orang kaya. Namun, ia tetap membalas senyuman itu dengan sopan. Malam itu, Bima dan Laila diperkenalkan dengan berbagai fasilitas di rumah itu. Kamar mewah, ruang makan yang luas, koleksi mobil mahal di garasi, dan bahkan ada beberapa asisten rumah tangga yang siap melayani mereka. Laila merasa bahagia melihat suaminya mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tetapi ia juga bisa merasakan kebingungan di hati Bima. Di tengah segala kemewahan ini, Bima masih merasa dirinya adalah tukang parkir yang sederhana. Ia masih sulit percaya bahwa semua ini benar-benar terjadi. Saat malam semakin larut, Wibowo duduk bersama Bima di ruang tamu. Hanya mereka berdua. "Nak, aku tahu kau merasa asing di sini. Tapi aku ingin kau tahu bahwa semua ini memang hakmu. Kau adalah anak kandungku. Dan lebih dari itu, kau adalah pewaris tunggal semua bisnis dan aset keluargaku," kata Wibowo dengan nada serius. Bima terdiam. "Aku ingin kau belajar tentang bisnis ini, mempersiapkan dirimu untuk menjadi penerusku," lanjut Wibowo. Bima menatap pria itu dengan hati yang masih ragu. "Aku tidak tahu apakah aku siap untuk semua ini, Pak. Aku tidak pernah membayangkan hidupku berubah seperti ini," katanya jujur. Wibowo tersenyum bijak. "Kau tidak perlu siap sekarang. Tapi aku yakin kau akan menemukan jalannya sendiri. Kau berbeda, Bima. Kau sudah melewati hidup yang berat, dan itu yang membuatmu lebih kuat," katanya penuh kebanggaan. Bima menarik napas panjang. Ia tahu, kehidupannya tak akan pernah sama lagi. Namun, di saat ia mencoba menerima kenyataan baru ini, ada sesuatu yang tak disadari oleh siapapun. Jauh di tempat lain, seseorang sedang menyusun rencana jahat. Tante Ratih, Paman Surya, dan Damar tidak akan tinggal diam melihat Bima mendapatkan kehidupan mewah yang dulu mereka remehkan. Dan mereka akan melakukan apa saja untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Malam semakin larut. Namun di rumah keluarga Laila, suasana masih panas. Di ruang tamu yang megah namun mulai terasa hampa akibat kebangkrutan bisnis mereka yang semakin dekat, Tante Ratih duduk dengan wajah masam. Ia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa pria yang baru saja ia hina habis-habisan ternyata adalah pewaris tunggal dari keluarga Wibowo yang kaya raya. Paman Surya mondar-mandir gelisah, sementara Damar duduk dengan wajah penuh kemarahan. "Kita harus melakukan sesuatu," gumam Tante Ratih dengan suara penuh kebencian. Paman Surya menghela napas berat. "Apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah mempermalukan dia di depan semua orang. Sekarang, malah kita yang kena tampar balik." Damar mengepalkan tinjunya. "Aku nggak bisa terima ini. Cowok kampungan itu tiba-tiba jadi orang kaya? Ini nggak masuk akal. Dulu dia cuma tukang parkir yang aku hina setiap saat. Sekarang dia bisa hidup di rumah mewah dengan Laila? Tidak, ini nggak boleh terjadi." Tante Ratih mengangkat dagunya. Matanya menyipit penuh perhitungan. "Tenang, aku sudah punya rencana." Paman Surya dan Damar langsung menatapnya penuh harap. "Kita tahu satu hal, Bima mungkin kaya sekarang, tapi dia tetap orang yang polos. Dia nggak terbiasa dengan dunia orang-orang kelas atas. Itu artinya, dia akan mudah dimanipulasi," kata Tante Ratih dengan suara dingin. Damar mengangguk. "Maksud Tante, kita harus berpura-pura baik padanya?" Tante Ratih tersenyum sinis. "Tepat sekali. Kita akan berbalik mendukungnya. Berpura-pura menyesali semua kesalahan kita, dan perlahan-lahan mendekatinya.
Setelah itu, kita manfaatkan situasi ini untuk kepentingan kita sendiri. Paman Surya mengangguk, mulai menangkap maksud istrinya. Jadi, kita harus berpura-pura menyesal, meminta maaf, dan mendekati dia. Lalu setelah dia mulai percaya pada kita bisa mulai memanfaatkan kekayaannya. Bukan hanya itu, sahut Tante Ratih dengan senyum penuh kelicikan. Aku mau lebih dari sekadar memanfaatkan dia. Aku mau memastikan bahwa semua bisnis yang sekarang dia warisi akhirnya jatuh ke tangan kita. Aku mau keluarga kita menguasai harta Wibowo. Damar tersenyum miring. Jadi kita main lebih halus. Kita buat dia percaya bahwa kita sudah berubah. Lalu kita masuk ke lingkaran bisnisnya. Perlahan-lahan, kita kendalikan segalanya sampai akhirnya dia nggak bisa lepas dari kita. Tante Ratih menatapnya dengan penuh kebanggaan. Tepat sekali, Damar. Bima masih hijau dalam dunia bisnis. Kita akan menjadikannya boneka kita. Kita buat dia percaya bahwa kita adalah keluarganya yang setia. Dan saat waktunya tepat, kita akan mengambil alih segalanya. Paman Surya akhirnya tersenyum lebar. Merasa lebih percaya diri. Kalau begitu, kita harus segera bertindak. Semakin cepat kita mendapatkan kepercayaannya, semakin mudah kita mengontrolnya. Tante Ratih